Oke, selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya yang udah datang. Sekali lagi saya akan perkenalkan, saya Eriko, kami dari Leaders Indonesia. Kami bersyukur bisa melayani Bapak Ibu semuanya, gereja, organisasi Kristen, lembaga pendidikan Kristen, mulai dari sekolah, universitas. Kami ada untuk mendampingi Bapak Ibu semua untuk mengalami transformasi, salah satunya lewat training, coaching, dan mentoring. Jadi saya akan langsung mulai Bapak Ibu, izin untuk share screen dulu ya. Kita akan mulai. Salah-salah ini form cuti saya. Sesinya berakhir, saya akan coba satu persatu untuk sesi tanya jawab. Dan minta mohon untuk Bapak Ibu semuanya bisa stay sampai akhir untuk supaya kita bisa mungkin ngobrol lagi kalau mau, atau mungkin nanti mau ada tanya jawab tambahan dan foto bareng juga, dan nanti ada form feedback dari kami juga. Tahu reaksinya juga. Pakai filter boleh Bapak Ibu, nggak dosa. Kami sudah melengkapi mereka selama lebih dari 20 tahun. Dan puji Tuhan, teman-teman bisa cek nanti di Leader Source Indonesia di Instagram, Facebook, YouTube, Thread, Twitter nggak ada. TikTok kami ada, atau mungkin di website kami leadersource.org. Itu teman-teman ya. Bayangin Bapak Ibu, kalau 5% dari 5 juta, kalau 50% saja itu 2,5 juta, berarti 5% sekitar 250.000 pemimpin. Dan ini kita belum mendefinisikan dari data ini apakah ini pemimpin yang sehat, dan definisi terlatih ini apa. Oh, bisa panjang kalau kita mau bahas urusannya gitu kan ya Bapak Ibu teman-teman. Dengan asumsi budaya di Indonesia, kalau yang ngaku 55%, yang nggak ngaku mungkin lebih banyak lagi ya Bapak Ibu teman-teman ya. Sebelum saya lanjut maksudnya, ketika sebuah pelayanan itu menjadi performance atau sebuah penampilan belaka kompleks ya Ibu Marcella ya, maka sanctuary-nya itu menjadi sebuah panggung teatrikal, settingan teatrikal di dalam gereja itu menjadi pusat. Nah, kita akan kritisi ini Bapak Ibu ya. Kita mau melihat Tuhan Yesus sebagai teladan kita, melihat Yesus dari lensa kepemimpinan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau kita mau lihat Bapak Ibu teman-teman, yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus tidak langsung membangun gerejanya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus membangun orang-orangnya, pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? 12 murid, kita semua tahu Bapak Ibu. Kalau kita mau coba lihat tadi yang kita sebutkan fokus utama, angka. Tapi Tuhan Yesus tidak terlalu fokus dengan angka. Kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan bagaimana kitab Injil menuliskan, mendeskripsikan tentang angka, kata-katanya adalah sekitar. Dari salah satu quote yang saya suka dari Malcolm Weber, founder dari Leader Source, dan saya juga melihat bahwa cara Tuhan Yesus membangun pemimpin tidak memasukkan murid-muridnya dalam sekolah. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu juga berpikir bahwa cara kita menjalankan gereja kita itu mencerminkan tujuan kita dalam menjalankan gereja Bapak Ibu. Dan bicara soal tujuannya Tuhan, itu ada siapa, di mana, bagaimana caranya. Kita benar-benar harus cari tahu His own heart, gitu kan. Orang yang benar-benar mengenal hatinya Tuhan. Walaupun Daud sendiri ada kegagalan juga. Dan pertumbuhan, bahwa pertumbuhan itu sama dengan, nah, pelayanan ini seringkali diartikan bahwa sebagai kebaktian atau ibadah di hari Minggu. Oh iya, saya pelayanan menggembalai gereja. Nggak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu. Tapi apakah itu menjadi fokus utama kita? Ibadah di hari Minggu Bapak Ibu. Nah itu kita harus, nah apakah itu yang Tuhan inginkan? Kalau kita nggak membangun dari dalam, kita membangunnya dari luar, bangunan, apa yang kelihatan, performance, penampilan, outer appearance Bapak Ibu, kita akan salah kaprah karena Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kita mau ini yuk, breakout room Bapak Ibu ya. Mungkin 4 breakout room saja ya Bapak Ibu ya. Kita mau bahas ini sekitar 5 menit cukup ya. 4-5 orang ya Bapak Ibu teman-teman ya. Oke, kita mulai. Kayaknya nge-freeze ya. Tiffany lagi nggak bisa gabung, Ibu. Tapi ya itu semangat kali itu, nggak apa-apa. Tapi mungkin kita bahas satu-satu aja biar yang lainnya dapat jatah juga. Boleh ada yang share, teman-teman, Bapak Ibu? Kemudian orang bertanya mengenai pengetahuan mana kau dapatkan itu tanpa belajar gitu. Kemudian Yesus menjawab, nah berarti di sini ada unsur satu pendudukan diri kepada Allah Bapa
tidak ada ego sentral atau diri yang dia sendiri keluarkan. Mantap Pak Ferry. Terima kasih untuk Ya, penjelasannya ya. dari room 3 ada Ibu Marcella, Ibu Monica dan Syane, Ibu Syane. Dari ayat 26 itu sangat jelas bahwa banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan pada dunia. Jadi kalau di sini tadi em, eh, kami mendapatkan bahwa seorang pemimpin itu Yesus itu sangat menahan diri di sini. Hanya apa yang beliau dengar dari Allah Bapa, menjadi kesukaan Allah Bapa seperti itu yang berkenan. Oh, dari saya bukan dari kami berarti ya. Kalau dari saya tadi itu fokusnya ke sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi bagaimana Yesus membangun pemimpin adalah dimulai dari diri sendiri gitu, karena Bapa itu diibaratkan pemimpin dan anak itu adalah orang-orang yang dipimpin. Jadi bagaimana kita mau membuat seseorang itu atau memuridkan seseorang, kita harus, karena di situ ditulis juga anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak Bapa dan anak ya, ada di ayat 20, karena Bapa mengasihi anak dan memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang dilakukan. Jadi contoh yang dilakukan berdasarkan kasih. Jadi kita bisa dapat gambaran sedikit ya bahwa potret pemimpin yang sehat itu ternyata Tuhan Yesus itu punya pilihan nggak sih untuk membangun gereja gedung pada saat itu, mungkin sinagoga ya. Boleh share dong Bapak Ibu di chat atau unmute pada saat itu. Dia khotbah tiap hari, lakukan mujizat. Siapa yang jadi kira-kira? Saya nggak tahu tuh. Siapa ya? Filipus mungkin ya. Nanti bagian kira-kira apa yang akan terjadi gitu kan? Apa yang akan terjadi gitu kan? Kalau Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus tahu Tuhan bakal mati dan 3,5 tahun gitu kan? 3,5 tahun Tuhan Yesus mati. Mungkin kalau Tuhan Yesus fokusnya bangun gereja, Tuhan Yesus nggak akan fokus bangun orangnya gitu kan ya. Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu bahwa dia tidak akan di bumi selamanya. Jadi dia membangun manusianya dulu. Waktu itu saya nemuin sekitar 5 kandidat. Pasti ada Bapak Ibu. Dan saya juga adalah salah satunya. Jadi kita harus seperti Tuhan Yesus, kita bangun pemimpinnya Bapak Ibu. Kita bangun orang-orangnya, bukan organisasinya, bukan pelayanannya saja. Iya betul pelayanan perlu dibangun, tapi melalui orangnya Bapak Ibu. Mendadak kalau siapa tahu kita kena COVID, terus kena lagi atau apapun namanya, kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan juga. Vici dan Ibu Susan sampaikan bahwa kita tidak bisa mengajarkan apa yang kita tidak pernah hidupi. Kita harus jadi teladan dulu. Kepada apa atau kepada siapa investasi waktu, ini kebenarannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus membangun. Nah kemampuan ini sangat penting sekali. Mulai dari berpikir kritis, berpikir strategis, belajar dari kesalahan. Youth conference Bapak Ibu ya. Kan kita kan banyak kan acara-acara seperti itu. Lalu strategi lain untuk pemuritan. Mungkin ini dari discipleship conference gitu ya. Saya rasa ini cukup mewakili apa yang kita alami nggak sih Bapak Ibu? Kita belajar, saya kasih waktu 3 menit Bapak Ibu. Nanti di bagian ada setelah beberapa slide setelah ini Bapak Ibu. Tapi ditulis dulu di catatan atau di handphone. Nah, bicara tentang connection model potret dari pemimpin yang sehat, patokan kita itu Yesus kan Bapak Ibu ya. Saya ingin Bapak Ibu untuk mengajak untuk membaca Matius 22, 37, 39. Ini ayat klasik. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua adalah, ini kategori yang memang sudah ada sebelumnya, namun mungkin kita nggak pernah secara sadar untuk mengkategorikannya. Saya pun seperti itu. Saya seringkali fokusnya itu ke karakter. Kalau kita sebagai pemimpin nggak punya karakter, itu kan ngeri kali ya Bapak Ibu ya. Nyanyi ini Tuhan, berarti yang memilih Tuhan, yang memanggil Tuhan. Kita harus pastikan bahwa panggilan kita itu dari Tuhan dan bukan karena ambisi pribadi kita. Nah, apakah kita sering untuk
mengasah hati kita, melihat isi hati kita yang terdalam, membiarkan Tuhan untuk menerangi kegelapan hati kita, itu juga harus kita terus bangun. Selain juga kita mempertajam hanya Kristus saja. Karena kalau fondasi kita itu bukan Kristus, yang berikutnya karakter oke, kompetensi oke, tapi nggak punya calling. Yang ada nggak ada visi, arahnya nggak jelas. Kualitas-kualitas dari pemimpin yang kita teladani tadi. Ada yang mau share, teman-teman? Boleh? Contoh pemimpin di hidup saya ya, saya melihat istilah jalan bareng, tapi beberapa kali kita berjumpa, sharing, diskusi, saya melihatnya ini ada, dan saya tahu juga beliau benar-benar mengadopsi dari kepemimpinan John Maxwell. Nah, itu aja, tidak berkeluarga gitu ya, tidak. Jadi kalau bicara mungkin parenting, marriage itu dia hanya mungkin kompetensi belajar gitu ya, tidak mengalami. Untuk membedakan karakter dan kompetensi gitu ya. Kalau kita ibaratkan istilahnya itu kemudian karakter itu seperti mungkin EQ. Terus kalau EQ itu kan adalah emotional quotient atau emotional intelligence. Emotional intelligence sendiri itu adalah bicara tentang saya nggak pernah belajar secara langsung, tapi kalau sejauh yang saya tahu itu adalah bicara tentang kecerdasan spiritual atau kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya, untuk mampu menerapkan nilai-nilai positif sama Tuhan. Kompetensi dan calling ya, dia bisa ke sana juga, Pak. Tapi sekali lagi, menurut saya ini ya, saya rasa IQ, EQ maupun SQ itu tidak bisa menggantikan, tidak cukup luas untuk bisa menggantikan atau dianggap sebagai padanan kategori komunitas karakter itu sih. Kalau menurut saya pribadi ya. Karena menurut saya dia adalah bagian. Apakah itu masuk ke hard skill kompetensi, soft skill masuk ke kompetensi karakter? Gitu sih. Jadi tergantung soft skill, hard skillnya sendiri itu apa gitu Pak. Misalkan apa ya, teamwork, time management, conflict management gitu mungkin. Kalau karakter itu apakah lebih ke yang bocor, keintiman kita dengan Tuhan. Maka kita hanya bisa bertumbuh sejauh dalam konteks gereja lagi Bapak Ibu. Karena kalau kita mau membangun pemimpin Bapak Ibu, kita ini sikapnya bisa dua. Kita ini berasumsi atau kita bertanya. Atau mass production. Dalam arti kalau custom part itu, kita yang bikin sendiri. Untuk orang-orang yang sudah menikah, Bapak Ibu pasti semua udah tahu bahwa menikah itu kerja keras. Tidak bisa pakai template Bapak Ibu. Kita harus custom. Kurikulum. Mau bikin kurikulum bisa, tapi pakai framework. Itu pun disesuaikan. Dan jangan jadikan kurikulum sebagai tanda kutip Injil yang tidak pernah berubah. Harus kita rubah Bapak Ibu. Kalau untuk kurikulum. Karena kebutuhan setiap generasi itu berbeda. Tantangan setiap generasi berbeda. Karena yang Bapak Ibu barusan dengar hari ini, Portrait of Healthy Leaders ini adalah sebagian kecil dari 14 jam modul yang ada Bapak Ibu. Jadi kami memang nggak membagikan 14 jam ini lewat online kepada membantu kita untuk bisa mengalami transformasi karena sumbernya dari prinsip-prinsip yang Tuhan terapkan Bapak Ibu. Saya nggak bisa jelasin panjang di sini, tapi nanti pada saat trainingnya Bapak Ibu. Ini adalah modul-modul yang kami miliki. Walaupun modul-modul yang kami miliki ini sudah ada judulnya Bapak Ibu, tapi modul kami ini sangat highly customizable. Kami bisa, mungkin ke spiritual gift kan ada banyak ya Bu Susan, jadi mungkin spiritual gift yang mana. Tapi kalau hanya masalah pengkategorian masuk 5K yang mana sih, seharusnya sih tidak terlalu fundamental Bu. Kalau toh kita salah kategori mengelompokkannya. Sebagai quote-unquote keluarga baru gitu Pak, ke suatu lingkungan yang baru dalam komunitas. Dalam arti itu takutnya itu ada luka. Kalau ada luka berarti lukanya harus, akar masalahnya ada di luka itu. Lukanya harus diatasi terlebih dahulu. Atau mungkin ada trauma. Ya mirip lah ya luka trauma. Tapi juga mungkin bukan luka atau trauma. Mungkin masalahnya nggak seberat yang kita kira. Lebih kepada hal-hal yang mungkin ringan gitu kan. Saya nggak tahu ringannya seperti apa. Karena harus ada real case-nya. Tapi menurut saya harus dipastikan di isu hati yang terdalam itu sih Pak. Karena pada umumnya orang menolak untuk membuka diri. Kalau nggak ada kita mungkin mau foto bareng dulu teman-teman. Dan setelah foto bareng mungkin kita doa
Tutup bersama ya.